berbagi dengan rekan-rekan sekalian. Pak Kardi ini memulai usaha jamur ya? Iya. Namanya apa ini Pak? Naura Jamur. Itu diambil dari anak saya yang kedua, itu namanya Naura. Terus biar mudah menghafalkan, jadi Naura Jamur. Ya. Ini ceritanya memulai bisnis ini gimana Pak? Ya, pada awalnya kami itu sebagai petani. Dulu pada awalnya kami tidak punya modal. Dulu ada namanya Koperasi Jamur Lancar. Kami dipinjami backlog, terus kami mengembalikannya dengan hasil jamurnya ke koperasi. Lama-kelamaan kami berkembang untuk bisa mandiri, tidak tergantung kepada koperasi terus, sehingga kami untuk membeli backlog. Nah, setelah membeli backlog kami jadi petani. Setelah jadi petani benar-benar kebutuhan jamur itu semakin meningkat. Akhirnya kami bagaimana caranya bisa backlog itu bisa bikin sendiri. Akhirnya terwujud di tahun 2011 itu kami mulai membuat backlog sendiri. Yang kapasitasnya itu dalam sehari sekitar 2000 backlog sehari. Ya. Boleh berbagi backlog itu apa biar tahu seperti apa backlog itu? Backlog itu adalah media untuk tanam jamur, sehingga di dalamnya itu memang jamur itu kan tumbuhnya di kayu. Maka bahan bakunya di dalam backlog itu sendiri adalah serbuk gergaji, yang merupakan limbah dari penggergajian kayu, yang sebelum ada jamur ini adalah sebuah limbah yang bikin masalah. Dia untuk membuang itu aja sudah perlu biaya. Namun dengan adanya jamur ini, dia bisa teratasi, limbah itu kami manfaatkan. Akhirnya jadi nilai ekonomi yang tersendiri. Pertama adalah bahan bakunya itu ada serbuk gergaji, baik kayu keras maupun kayu lembut. Kalau lembut itu artinya kayu sengon, randu, atau sebagainya, itu semuanya bisa. Terus ada takaran campurannya, yaitu adalah 10%-nya adalah pekatul atau katul dari padi, yang ditambah lagi untuk menambahkan unsur hara yaitu dengan gamping mil. Kami contohkan seperti ini adalah yang paling sendiri. Ini adalah backlog jamur, media jamur yang ini adalah jamur tiram. Yang ini miseliumnya sudah numbuh sampai hampir penuh. Ini umurnya sekitar 1 bulan. Kalau yang masih baru-baru, yang masih baru ini masih kelihatan coklat, asli warna dari serbuk gergaji. Nah, karena ini sudah putih, ini berarti sudah miseliumnya sudah hidup. Ini umur sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah siap untuk dibudidayakan. Artinya dibudidayakan itu mau dikirim ke petani atau dibudidayakan sendiri atau dibawa ke kumbung jamur. Kumbung jamur itu adalah tempat untuk budidaya jamur itu. Oh, begitu. Terus jenis-jenis jamur yang dikembangkan oleh Pak Kardi ini jamur apa saja? Kami dulunya ada 4 macam. 4 macam, yaitu pertama ada jamur tiram, keduanya jamur kuping, ketiganya jamur shiitake, dan keempat nomor 4-nya adalah jamur lingsi. Tapi karena jamur lingsi itu sendiri cuma untuk pengobatan dan kami itu kesulitan dalam penjualan, kami cut dulu yang lingsi. Kami khususnya sekarang yang konsumsi, jamur konsumsi, yaitu untuk shiitake, tiram, sama kuping. Shiitake itu seperti apa Pak? Ya, kalau shiitake seperti ini. Ini shiitake, ini paling mahal di antara 3 yang dikembangkan. Ini kalau kami budidayakan, ini memang umurnya agak panjang, makanya harganya lebih mahal. Kalau yang tiram itu 2 bulan sudah numbuh, tapi kalau yang untuk shiitake sendiri itu sekitar 5 bulan 6 bulan baru mulai numbuh jamurnya. Iya. Ini tiram. Ini kalau di warung itu yang biasa di sate. Iya. Itu kalau jamur itu sebenarnya menurut kreasi orang yang mau memasak. Jadi mau dibikin apa saja. Ini namanya jamur kuping. Jamur kuping. Ini sudah kelihatan kempot backlognya karena ini sudah panenan ke-4 kali. 4 kali. Sudah panen 4 kali, jadi ini medianya sudah hampir habis. Kalau kita pegang ini sudah 6. Kalau yang masih baru masih kenyal, masih kuat. Nah, berapa kali Pak? Kalau yang kuping itu sekitar 4 sampai 5 kali nanti sudah habis. Jadi umurnya 5 bulan 6 bulan nanti sudah diganti backlog dengan yang baru. Kalau yang ini lebih banyak.
Kalau yang tiram itu sama. 4 kali. Ya 4 kali 5 kali, cuma nanti numbuhnya berbeda-beda tempat. Oh. Nah, kalau ini kan numbuhnya di cincinnya, karena nanti ada kapasnya ini kita cabut, pasti nanti akan tumbuh di sini. Kalau kita sobek, nah nanti tumbuhnya di sebelah ini. Nah, karena sobeknya di sini. Ditambah lagi nanti kalau ada yang pinggir juga ada, yang numbuhnya di pinggir. Nah, ini malah di atas. Nah, karena kami sobek di atas, juga numbuhnya di atas. Ini yang di belakang juga numbuhnya di belakang. Oke, ya, wah ini luar biasa. Terus gini Pak Kardi. Ya. Tadi saya lihat Pak Kardi di belakang juga ada karyawan. Iya. Mempekerjakan masyarakat sekitar. sekitar. Iya, masyarakat sekitar. Itu kan ibu-ibu itu daripada di rumah itu banyak ngerumpi, nah itu kami tampung di sini. Bagaimana untuk bisa menghasilkan ekonomi, membantu suami untuk mendapatkan penghasilan. Kami jam kerjanya itu memang pagi karena kami itu panennya pagi. Itu jam 5 mulai kerja dan selesai sampai jam 12. Jadi waktu dia setengah hari itu masih bisa untuk bekerja di rumah untuk menyelesaikan kerjaan rumah. Berarti kalau saya lihat ini kan kondisi ekonomi masih seperti ini. Ya. Tapi saya lihat kok pekerjaannya masih terus saja. Apa ini tetap bertahan Pak ya bisnis kayak gini? Ya alhamdulillah ada sebagian jamur yang masih bertahan. Karena jamur yang untuk tiram itu memang untuk semua kalangan, baik ke bawah sampai menengah ke atas itu bisa mengkonsumsi jamur tiram. Sehingga pada masa pandemi ini kami titik beratkan di jamur tiram. Kalau yang jamur shiitake ini memang kalangan menengah ke atas. Ini adalah rumah makan yang istilahnya itu dari luar konsumennya, sehingga kalau sekarang kan orang-orang dari luar memang berkurang, tidak boleh ke sini dulu. Nah, makanya kalau yang ini kami kurangi dulu karena pasarnya masih kurang. Kandungan gizinya juga lebih besar. Kandungannya lebih besar dan ini adalah jamur satu-satunya yang untuk bisa meningkatkan libido seorang laki-laki adalah jamur shiitake ini. Ya. Ini sekaligus promosi. Iya. Ternyata ya ada potensi-potensi luar biasa di jamur. Ya. Ini saya malah jadi kepikiran. Ternyata di masyarakat kita ini ada industri jamur seperti ini yang ini bagus untuk kita jadikan komoditas lokal. Pangsa pasarnya menengah ke atas ya, dan dia bisa menggantikan konsumsi daging, baik daging sapi maupun daging ayam. Kalau orang-orang mungkin yang punya penyakit darah tinggi, kemudian diabetes, terus ini yang asam urat yang mereka memang solusinya ke jamur. Ada jamur. Dan memang fungsinya bukan cuma untuk mengobati, tapi untuk mencegah. Nah itu. Jadi kalau kita itu memang benar sudah diteliti dari UGM, itu hasilnya memang seperti itu. Dia tidak cuma mengobati, tapi bisa mencegah. Mencegah. Luar biasa. Jadi coba bayangkan kalau di acara manten-manten itu kan, atau di acara-acara besar, itu kan banyak orang-orang yang mau makan aja mikir daging, jeroan. Nah, coba kalau kita bayangkan ada gerakan yang cukup masif, yaitu setiap ada hajatan itu harus ada makanan atau masakan olahan jamur. Ini nanti bisa menghidupi banyak petani jamur. Ini luar biasa dan juga sehat. Ya, sehat, terus kemudian tidak perlu lagi kita bingung-bingung mau ambil. Nah, ini luar biasa. Saya kira industri jamur, teman-teman dari penggiat ekonomi di bawah ya, UMKM di tengah-tengah masyarakat kita ini bahkan tidak terkena dampak. Mereka tetap berjalan, ekonomi tetap berjalan. Karena itu, saudara-saudara sekalian, saya kira model Pak Kardi ini perlu sangat kita support ya, perlu kita terus kembangkan industri-industri jamur di masyarakat. Yang pertama karena memang ini jadi makanan alternatif yang sehat, yang kedua bisa menghidupi masyarakat sekitar, tenaga kerja yang ada di sini dari masyarakat sekitar yang bisa mengurangi angka pengangguran. Ya. Selamat Pak Kardi, ya, mudah-mudahan terus berkembang jamurnya dan saya doakan
bertahan di pandemik, setelah Ya, pandemik nanti bisa amin. semakin melesat lagi. Ya, amin, amin, amin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.